Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari kisah ini, dari ini semua, yaitu ini bisa dibilang cocok logi yang seharusnya tidak berkaitan, geng. Itu pertama. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi seperti biasa di sini saya akan membahas mengenai sejarah. Namun kali ini berbeda geng. Sejarah kali ini saya akan meluruskan sedikit dan mengisahkan sedikit tentang sebuah fakta yang fenomenal yang sempat viral juga tahun 2015 lalu, yaitu mengenai zombie. Nah, ini siapa nih di antara kalian yang sangat menyukai film-film zombie gitu? Saya pribadi nih geng, sangat suka dengan film-film zombie, baik itu zombie-zombie yang lama ditayangkan di TV maupun yang terbaru sekarang. Dan salah satunya itu film Train to Busan geng. Pernah nonton nggak film zombie Korea Train to Busan? Gimana tuh? Keren kan? Nah, berbicara mengenai zombie nih geng, orang barat sana melahirkan istilah zombie untuk menggambarkan mayat hidup yang tidak memiliki pikiran dan memiliki nafsu memakan manusia normal. Mereka mendeskripsikan zombie ini dalam serangkaian seperti novel, film, hingga game geng. Nah, dan zombie ini juga digambarkan sebagai mayat hidup yang sangat jahat dan nggak memiliki kebaikan sama sekali geng, dan harus dilawan gitu. Namun, benarkah zombie seperti itu? Nah, di sini geng ada pro dan kontra mengenai sejarah dari zombie ini, nama istilah zombie ini gitu. Dan sempat viral juga gitu geng, sebuah kisah yang mengatakan dari sebuah sumber nih yang mengatakan bahwa zombie ini merupakan seorang tokoh muslim. Nah, bagaimana cerita dan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan, jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Seperti yang saya bahas di awal tadi gitu kan geng, selama ini kita mengenal zombie ini di film-film Hollywood atau permainan games, baik di komputer maupun laptop, yang diperkenalkan oleh orang-orang barat sana, oleh dunia barat sana, sebagai mayat hidup yang tidak memiliki hati dan pikiran, dan mereka ini senang sekali memangsa makhluk atau manusia yang bernyawa. Bahkan zombie ini geng diibaratkan atau digambarkan sebagai makhluk jahat yang harus dibasmi dan dilawan. Dan kaum non-Islam nih geng mengilustrasikan zombie ini sebagai makhluk, sebagai mayat hidup yang tidak memiliki kebaikan sama sekali gitu. Namun meskipun demikian geng, kalian pasti terkejut mendengarkan ini. Menurut catatan sejarah, ternyata zombie ini merupakan pemimpin pejuang Islam di Amerika Selatan, tepatnya di Brazil geng. Berikut fakta sebenarnya mengenai sejarah zombie sang pejuang Islam ini yang dikutip dari tulisan Jihad Al-Turbanli yang berjudul Miatu min Uzoma Ummah Al-Islam Goiru Majro Al-Tarik. Zombie ini geng merupakan pejuang Islam yang sangat gagah berani yang telah banyak berjasa gitu dalam menyebarkan agama Islam di negeri Samba. Bahkan zombie ini bersama para ulama berhasil mendirikan sebuah daulah Islamiyah di Brazil. Di abad ke-16 nih geng, yaitu tepatnya pada tahun 1550 Masehi, Islam mulai masuk ke Brazil saat itu. Kemudian bangsa Portugis nih memasukkan budak-budak Afrika ke negara penghasil kopi tersebut untuk bekerja di perkebunan tebu mereka. Sementara itu, mayoritas budak-budak Afrika itu geng beragama Islam, sehingga sejak saat itu banyak sekali muslim dan muslimah yang tinggal di Brazil. Hari demi hari geng, jumlah muslim di Brazil makin kian banyak.
Selain pendatangnya nih, banyak juga penduduk asli Brazil ini yang berbondong-bondong masuk Islam untuk menjadi seorang mu'alaf. Status strata kaum muslim pun geng semakin kuat, tak hanya yang berprofesi sebagai pekerja tebu saja. Saat posisi Islam di Brazil semakin menguat nih geng, kemudian tentara salib dan salibis menghancurkan, membunuh para ulama serta penyebar-penyebar Islam. Bahkan mereka juga menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya, sehingga mereka ini beranggapan bahwa program mereka ini berhasil, dan mereka juga berasumsi bahwa Islam sudah musnah di Amerika Selatan saat itu. Dalam kondisi mengkhawatirkan hancurnya peradaban Islam di Brazil, geng, tepatnya pada tahun 1643, muncullah seorang pejuang Islam yang gagah berani yang bernama Zombi ini. Dengan semangat menegakkan syariah Islam nih, geng, kemudian Zombi ini mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil setelah sebelumnya berdakwah dan menyebarkan syiar Islam ke berbagai pelosok di wilayah Brazil. Selain itu, geng, Zombi juga mengajak para tokoh dan pemimpin di daerah-daerah pelosok terpencil itu untuk masuk Islam, untuk menjadi seorang mu'alaf. Sementara itu, geng, tentara salibis ini mengira Islam di negara Amerika Selatan Brazil itu telah musnah. Sontak mereka ini kaget, geng. Ternyata Islam belum mati di negara yang terkenal dengan sepak bolanya tersebut. Zombi kembali menghidupkan serta melestarikan ajaran Rasulullah SAW di bumi Brazil. Oleh karena itu nih, geng, pasukan salibis bersama tentara salib kemudian menjadikan Zombi ini sebagai target pembunuhan mereka. Mengetahui perkembangan yang luar biasa dari Islam nih, geng, pihak Portugis kemudian melancarkan peperangan kepada negara kecil yang baru berkembang di benua Amerika itu, geng. Namun meskipun demikian nih, geng, dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Zombi bersama umat Islam di Brazil berhasil mengalahkan penjajah pada perang pertama hingga perkembangan penyebarluasan wilayah mereka. Bahkan Zombi nih, geng, dapat menaklukkan 20 daerah di wilayah Bahia di Brazil, dan berlangsunglah negara Islam Brazil ini kurang lebih 50 tahun lamanya. Perjuangan muslim kulit hitam melawan imperialis terus berlangsung hingga kekaisaran Portugis yang berada menancapkan pengaruhnya untuk memadamkan perkembangan Islam yang semakin membesar. Maka kemudian dikirimlah angkatan laut kekaisaran di Eropa untuk membantu Portugis dalam membumi hanguskan benih-benih revolusi Islam, yaitu pada tahun 1695 Masehi, geng. Hingga para pejuang Islam gugur satu persatu dan imperialis semakin mengibarkan bendera kekuasaan mereka di tanah Brazil. Dan rupanya Zombi tidak hanya dimusuhi di kala itu, namanya juga diputarbalikkan faktanya di abad modern ini. Penjajah barat nih, geng, mencoba menyebarkan wajah atau image Zombi karena kekhawatiran mereka akan munculnya sosok seperti Zombi di benua Amerika Selatan. Warga dunia dipaksa takut dengan penggambaran sosok Zombi yang ditampilkan oleh musuh-musuh Islam sebagai makhluk perusak, kurus, dan busuk rupa. Padahal fakta sebenarnya, kaum imperialis ini ingin kembali menghancurkan sejarah bangkitnya keislaman yang telah tumbuh subur di dunia ini, sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Brazil saat itu. Nah, geng, itulah fakta dari sumber buku Mi'atu min Uzoma Umma al-Islam Goiru Majro at-Tarik, yang mengatakan bahwa Zombi ini merupakan pemimpin Islam dari Brazil. Sementara itu, geng, ada fakta terbaru di sini, geng, yang dikutip dari cekfakta.com yang mengatakan Zombi merupakan pahlawan atau pejuang Islam dari Brazil adalah keliru, katanya, geng. Kenapa keliru? Jadi banyak sekali sekarang, geng, fakta yang beredar dan banyak sekali yang menyanggah dan menganggap kontra dari sumber buku Miftu yang saya jelaskan tadi, yang mengatakan Zombi ini merupakan pejuang Islam. Banyak sekali yang menganggap kontra, salah gitu. Jadi Zombi ini, geng, atau lebih dikenal dengan Zumbi dos Palmares, adalah sosok yang sangat historis. Dia lahir di Palmares di tahun 1655 Masehi dari keturunan kulit hitam di Angola. Quilombo dos Palmares sendiri dikenal sebagai komunitas yang bebas yang terdiri dari berbagai latar belakang. Mayoritasnya adalah budak pelarian dari keturunan orang kulit hitam asal Angola. Lokasinya kini berada di sekitar Alagoas. Di usia sekitar 6 tahun nih, geng, Zumbi ini ditangkap oleh orang Portugis, kemudian diserahkan kepada Father Antonio Melo namanya. Setelah mendapat beragam pendidikan, kemudian di usia 15 tahun, Zumbi ini melarikan diri dan kembali ke Palmares. Dan seiring berjalannya waktu nih, geng, Zumbi ini tumbuh menjadi salah satu pejuang dan ahli militer terbaik di Quilombo. Pada tahun 1678 nih, geng, Ganga Zumba yang merupakan penguasa Palmares yang juga merupakan paman Zombi ini menerima perdamaian
dari gubernur penambaku yang bernama Pedro Almeida yang saat itu menawarkan kebebasan bagi semua budak yang ada di Palmares. Namun geng, di sini Zumbi ini menentangnya karena selain tidak percaya kepada pihak Portugis, dia juga mengharapkan kebebasan bagi semua orang kulit hitam. Zumbi pun menjadi pemimpin baru Palmares saat itu geng. Namun pada akhirnya, itu tepatnya pada tahun 1694, Portugis ini berhasil menghancurkan Cercado Macaco yang merupakan pusat kota Palmares itu. Meski berhasil lolos nih geng, Zumbi ini kemudian tertangkap 2 tahun kemudian. Lalu dia ini dipancung geng, dan kepalanya dipajang untuk dipamerkan di Recife, Brazil sebagai bukti bahwa zombie ini tidak abadi gitu, seperti desas-desus yang beredar, dan juga sebagai peringatan untuk para budak lainnya. Hari dimana zombie dipancung geng, yaitu pada tanggal 20 November di Brazil sana, digunakan sebagai hari peringatan Afro-Brazilians namanya geng, yang juga digunakan untuk menghormati zombie ini sebagai pahlawan, pejuang, dan simbol kebebasan. Di sini geng, tidak ada bukti historis yang menjelaskan yang mengatakan zombie ini adalah seorang muslim. Zombie ini geng adalah keturunan dari Angola, yang dimana penduduk Angola ini selain menganut agama Kristen, mereka juga menganut agama tradisional. Islam bukan agama yang dominan di sana geng, bahkan di abad ke-17 dan 19 sekalipun. Jika negara Islam Brazil didirikan tahun 1643, jadi bagaimana mungkin zombie yang mendirikannya? Sementara dia baru lahir 12 tahun kemudian. Palmares ini sendiri geng, baru berdiri sejak tahun 1602. Sudah saya jelaskan tadi ya geng, bahwa sumber yang mengatakan zombie ini adalah seorang muslim, yaitu berasal dari buku Mi'atu min Az-Zoma Umma Al-Islam Goiro Majro Al-Tarik, yaitu karya Jihad Al-Turbani asal Palestina. Ada kemungkinan di sini geng, beliau mencampur adukan kisah perjuangan zombie dos Palmares dan kisah pemberontakan budak muslim Mel Revolt di tahun 1835 yang saat itu hanya berlangsung singkat dan segera berhasil dipadamkan. Jadi geng, kasarnya di sini kita bisa mengatakan bahwa kisah fiksi zombie tidak ada kaitannya gitu sama sekali, dan tidak ada niat menjelek-jelekan tokoh muslim, tokoh Islam. Bahkan tidak ada sejarah yang valid, kemudian tidak ada bukti histori, tidak ada bukti yang akurat gitu yang mengatakan bahwa zombie ini adalah seorang muslim. Kata zombie sendiri geng, mungkin memang berakar dari kata asal Afrika Barat dan bukan berasal dari nama tokoh zombie. Nah geng, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari kisah ini, dari ini semua, yaitu ini bisa dibilang cocok logi yang seharusnya tidak berkaitan geng. Itu pertama. Nah kedua, zombie ini sendiri kita tidak tahu jelas gitu agamanya apa, dan juga tidak ada bukti yang mengatakan bahwa zombie ini beragama Islam geng. Buat kalian geng yang kemarin sempat mengeluarkan statement dan juga mungkin sempat membenci film zombie ini karena mengetahui zombie ini ternyata nama pejuang Islam, yang kemudian orang-orang non muslim ini menuangkannya dalam film karena bentuk kebencian mereka gitu. Buang pemikiran seperti itu geng, jangan sampai ada kebencian di hati kalian terhadap orang-orang non muslim, non Islam gitu, karena ini tuh hoax dan gak ada bukti sejarah yang valid dan sebuah sejarah yang membenarkan dan harus kita percaya gitu tentang zombie ini merupakan pejuang Islam. Karena sudah saya jelaskan semua tadi geng di awal, baik itu dari buku yang menerbitkan pro-nya terhadap zombie ini merupakan pejuang Islam, maupun fakta yang baru muncul dan fakta yang harus kita benar-benar talaah juga kisahnya gitu geng. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan pemaparan dari saya mengenai zombie ini. Bagi yang pecinta zombie, film zombie, suka gitu zombie, lanjutkan next geng. Saya juga paling suka. Mungkin ada rekomendasi film zombie, silahkan komen ya. Zombie-zombie terbaru mungkin silahkan komen di kolom komentar. Karena saya cari-cari dari kemarin udah kehabisan film, saking senangnya saya nonton film zombie ini. Filmnya semuanya geng sudah saya telusuri gitu. Baiklah geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, atau ada kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching, bye bye.